11 Januari 1942, Angkatan Tentara Jepang mendarat di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menerima dengan baik kedatangan Jepang, karena mereka beranggapan bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia, dan juga Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Namun semua itu hanyalah omong kosong belaka. Justru, Jepang memaksa rakyat Indonesia tunduk kepada mereka dan merampas habis-habisan hasil perekonomian rakyat Indonesia. Serahkan hasil bumi kepada kami. Namun kami masih membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari, Tuan. Bu, aku takut, Bu. Bukan urusanku. Aku Jo. Siapkan dia. Siap, laksanakan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, Jepang juga menyegel semua stasiun radio. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ibu, tolong kesini, Bu. Bentar, Pak, ada apa teriak-teriak? A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment Coba dengarkan ini. Jepang telah menyerah kepada sekutu. of freedom. Iya, Pak, benar. Kalau begitu Bapak harus segera memberitahu kami kepada golongan muda. Sudah, kalau begitu saya pergi dulu ya. Ya, Pak, hati-hati di jalan. 15 Agustus 1945. Setelah rapat kemarin, para golongan muda sepakat untuk mengunjungi kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan tujuan menyampaikan hasil keputusan rapat kemarin. Silakan duduk, Bung. Kalau boleh saya tahu, apa maksud kalian semua datang ke rumah saya? Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang kalah dari sekutu, dan kami dari golongan muda ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa, Bung, karena kemerdekaan Indonesia itu adalah tugas dari PPKI. Tidak, Bung, PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan oleh kita sendiri. Bukan begitu, Bung. Kemerdekaan Indonesia itu harus dirapatkan dalam sidang PPKI, bukan atas kehendak kita sendiri. Apakah kita harus menunggu Jepang? Saya yakin kita bisa berdiri sendiri. Kekuatan segelintir ini takkan bisa mengalahkan armada Jepang. Coba pikirkan apa yang akan terjadi pada anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita menghentikan penderitaan rakyat Indonesia. Baiklah, akan saya bicarakan dengan golongan tua. Golongan muda meninggalkan kediaman Bung Karno dengan perasaan kecewa. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tujuannya saudara-saudara saya undang di sini adalah untuk membicarakan bahwa para pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, Bung, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Benar, saat ini kita hanya harus fokus pada sekutu yang hendak mengambil alih kekuasaan Indonesia. Selain itu, sidang PPKI juga akan dilaksanakan pada 18 Agustus mendatang. Mungkin mereka masih berpikiran pendek karena mereka masih muda, dan mereka tidak memikirkan apa yang terjadi jika terlalu cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meski dengan berat hati menerima keputusan Soekarno, para golongan muda tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bung, ada apa malam-malam kesini? Jadi, Bung, Ayo, Bung, ayo. Ada apa ini?
kenapa saya ada di sini? Maaf Bung atas kehadirannya. Kami di sini meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, lepaskanlah ikatan Bung Hatta terlebih dahulu. Baik Bung. Kami tidak mau kemerdekaan Indonesia ada campur tangan Jepang. Tapi Bung, kekuatan Indonesia tidak akan bisa mengalahkan dengan tentara Jepang karena mereka sangat kuat. Kita sudah memiliki pasukan peta yang sudah menunggu kita di Batavia. Baiklah, kalau begitu, kita susun teks proklamasi malam ini. Ayo Bung. 16 Agustus 1945. Perundingan di Rengas Dengklok telah selesai. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus mendatang yang akan dirundingkan di Rumah Laksamana Maeda. Saudara-saudara, di sini kita akan menyusun naskah teks proklamasi. Laksmana, apakah ada pena dan kertas? Ada, Bung. Nah, tolong ambilkan pena dan kertas. Ini Bu. Terima kasih Laksmana. Dari saudara-saudara, apakah ada yang ingin mengusulkan bagaimana naskah teks proklamasi nanti? Tolong segera diketik teks proklamasi ini. Baik Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari saya antar. Teks proklamasi sudah kita buat. Untuk penandatangannya, apakah ada dari saudara-saudara yang ingin usul? Gimana jika teks proklamasi ditandatangani atas nama rakyat Indonesia dan diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Jadi, bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di hari-hari yang sulit ini. Berterima kasihlah kepada Allah yang sudah membantu kita memproklamasikan Indonesia. Oh ya, apakah kalian sudah menentukan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah Bu, besok akan dilaksanakan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita tidak memiliki bendera? Lantas bagaimana? Astagfirullah, Bapak lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitnya saja? Tapi ibu hanya memiliki dua benang, warna merah dan putih. Tak apa-apa, buatlah yang sederhana saja. Merah itu melambangkan keberanian, dan putih itu melambangkan kesucian. Bagaimana kalau nanti benderanya kita namai Sangsaka Merah Putih? Bapak setuju? Ya sudah, Bapak mandi dulu. Baiklah Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi. Bendera siap.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini dan menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa ini tersiksa berjuang untuk merdeka. Korbankan aksi kita tak putus segala perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita ajak kembali menyusun kekuatan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Semalam, kami para pemuka Indonesia dari berbagai penjuru memusyawarahkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan aksi revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa tersebut telah mengubah seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Segala perbedaan terpadu menjadi satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, marilah kita menghargai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini.